Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss Dewi 5 Ibnu Rushd. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak Miss Dewi selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 1 dan 2. Muatan imtak pada pembelajaran hari ini yaitu jaga 5 sebelum datangnya 5, yaitu sehatmu sebelum sakitmu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dikatakan oleh Az-Zahabi dalam Talqis berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Hadis sahih. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Kemudian anak-anak mampu menjelaskan cara merawat organ pernapasan manusia. Ketiga, anak-anak mampu menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Dan anak-anak mampu membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Menurut anak-anak, apakah lingkungan seperti pada gambar baik untuk kesehatan organ pernapasan kita? Nah, tentu tidak baik ya gambar-gambar seperti itu karena adanya asap dan mengotori organ pernapasan kita. Sekarang kita akan menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Yang pertama, polusi itu atau polusi udara berasal dari gas buangan kendaraan, gas buang industri, asap rokok, ataupun asap pembakaran. Bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Nah, sekarang kita lihat. Polusi udara banyak mengandung gas-gas berbahaya bagi organ pernapasan. Misalnya ada karbon monoksida, ada nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan ozon. Nah, apa saja bahaya polusi udara bagi kesehatan pernapasan manusia? Yang pertama yaitu kesulitan dalam bernafas. Kemudian memicu gejala penderita asma, merusak sel-sel dalam organ pernapasan, iritasi serta infeksi pada saluran pernapasan, dan memperbesar resiko terserang kanker paru-paru. Kemudian hal-hal yang dapat dilakukan untuk melindungi diri kita dari bahaya polusi udara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari lingkungan yang dipenuhi polusi udara. Kemudian mencuci bersih semua bahan makanan sebelum dimasak dan dikonsumsi. Menghindari asap rokok, melakukan kebiasaan hidup sehat dengan cara makan makanan bergizi, istirahat dengan cukup, serta berolahraga teratur. Kemudian menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut jika berada di lingkungan yang banyak mengandung polusi udara. Contoh saat di jalan raya atau di daerah industri. Nah, supaya anak-anak lebih paham apa saja faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia, anak-anak bisa saksikan video berikut ini. Assalamualaikum sahabat. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut ini faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama, ada faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, ada faktor penyakit. Banyak penyakit penyebab gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang
Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis. Itulah faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Cara menjaganya bisa dengan kita berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan bergizi dan minum air paling sedikit 2 liter per hari. Kemudian gunakan masker untuk menghindari penularan virus atau menghirup udara yang berpolusi. Nah, sekarang anak-anak lihat video berikut ini supaya anak-anak lebih jelas bagaimana caranya menjaga organ pernapasan. Nah, mengapa ya kita harus memelihara organ pernapasan? Lalu, faktor apa saja yang dapat mengganggu pernapasan manusia? Dan bagaimana cara memelihara organ pernapasan yang kita miliki? Kita cari tahu yuk. Nah, mengapa kita harus memelihara organ pernapasan ya? Alasannya karena organ pernapasan itu merupakan salah satu organ yang sangat penting bagi tubuh untuk mendapatkan oksigen. Bayangkan jika tubuh kita tidak mendapatkan oksigen, maka kita tidak bisa bernafas. Nah, jika kita tidak bisa bernafas, maka kita akan mengalami kematian. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita harus memelihara organ pernapasan kita agar tidak rusak. Selanjutnya, faktor yang dapat mengganggu pernapasan manusia itu yang pertama dari infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri seperti influenza. Yang kedua, polusi udara dari kendaraan bermotor atau pabrik. Yang ketiga, usia yang semakin bertambah. Yang keempat, lifestyle atau gaya hidup seperti makan makanan yang sembarangan, olahraga yang tidak teratur, dan istirahat yang tidak cukup. Selanjutnya, bagaimana ya cara kita memelihara organ pernapasan kita agar tetap sehat? Ada 6 cara yang bisa kita lakukan untuk memelihara organ pernapasan kita supaya tetap sehat. Yang pertama, hindari polutan. Polutan itu polusi seperti polusi dari asap kendaraan bermotor atau asap pabrik dan lain sebagainya dengan selalu memakai masker jika kalian bepergian keluar rumah. Yang kedua, jangan merokok dan juga hindari asap rokok karena perokok aktif dan juga perokok pasif itu memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Yang ketiga, olahraga secara teratur minimal 3 kali dalam seminggu. Yang keempat, konsumsi makanan yang bergizi dengan memperhatikan pola makan 4 sehat 5 sempurna di dalam isi piring kalian. Yang kelima, istirahat yang cukup dengan durasi 6-8 jam. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan menanam pohon-pohon hijau sebagai sumber oksigen dan rutin membersihkan lingkungan. Menceritakan kembali informasi penting pada suatu teks. Langkah-langkah menceritakan kembali informasi penting pada suatu teks. Yang pertama, anak-anak bacalah keseluruhan isi teks. Kemudian, temukan informasi penting dari jawaban menggunakan kata tanya adik Simba. Kemudian, tuliskan dalam bentuk poin-poin. Serta yang keempat, sampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Sekarang membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Ingat anak-anak pembelajaran kita kelas 4 atau kelas 3 sudah pernah membahas ini. Ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah bentuk singkat suatu bacaan. Ringkasan dapat memudahkan dalam memahami isi bacaan. Langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah isi teks secara keseluruhan. Kemudian temukan informasi penting dalam teks tersebut. Kemudian rangkailah hingga menjadi bentuk yang lebih singkat. Yang keempat, gunakanlah bahasa yang baku. Dan yang kelima, pastikan isi dan informasi yang ditulis sesuai dengan sebenarnya. Exercise time.
Nah, sekarang waktunya anak-anak latihan. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah kamu telah merawat organ pernapasan dengan baik? Nah, ini anak-anak dibuat di buku latihan ya. Jawab pertanyaannya. Terus apa saja langkah yang telah kamu lakukan untuk merawat kesehatan organ pernapasanmu? Nah, jadi apa yang telah anak-anak lakukan untuk merawat organ pernapasan anak-anak sendiri? Jawab di buku latihannya. Kemudian soal selanjutnya, sebelum anak-anak mengerjakan latihannya, anak-anak baca dulu teks polusi udara bagi kesehatan sistem pernafasan. Ada teksnya itu di dalam buku halaman 81 sampai 82 buku 5B. Kemudian anak-anak temukan informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Gunakan kata tanya adik Simba untuk menemukannya. Kemudian tuliskan informasi tersebut dalam poin-poin. Nah, ini juga anak-anak kerjakan di buku latihan dengan tulisan yang bersih ya, yang bisa Miss Dewi baca. Jangan kalau sampai nggak bisa Miss Dewi baca anak-anak, kasihan anak-anak nggak ada nilainya. Oke ya, paham ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.